Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPP Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin, Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah 999,7 juta rupiah, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat KPK yang mudah ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Semenjak tahun 2021, Basarnas melaksanakan beberapa tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE Basarnas yang dapat diakses oleh umum. Pada tahun 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan diantaranya sebagai berikut. Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Kemudian pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,4 miliar. Dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha, ini proyek multi-years 2023 sampai 2024
dengan nilai kontrak 89,9 miliar. Selanjutnya, agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, MG, MR, dan RA melakukan pendekatan secara pribadi dengan menemui langsung HA selaku Kepala Basarnas dan ABC selaku Korsmin Kepala Basarnas merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai yaitu HA siap mengkondisikan dan menunjuk perusahaan MG dan MR sebagai pemenang tender untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023, sedangkan perusahaan RA menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROP untuk KN SAR Ganesha proyek multi-years tahun 2023-2024. Mengenai desain dan pola pengkondisian pemenang tender di internal Basarnas sebagaimana perintah HA diantaranya sebagai berikut. MG, MR, dan RA melakukan kontak langsung dengan PPK Satker terkait. Kemudian nilai penawaran yang dimasukkan hampir semuanya mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAKO atau dana komando untuk HA ataupun melalui ABC sebagai berikut. Atas persetujuan MG selaku komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar 999,7 juta rupiah atau hampir 1 miliar secara tunai di parkiran salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank. Atas penyerahan sejumlah uang tersebut, perusahaan MG, MR, dan RA dinyatakan sebagai pemenang tender. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik Puspom Mabes TNI. Atas dasar kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut. MR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Kemudian RA ditahan di rutan KPK pada Kapling C1 Gedung ACLC. Sedangkan untuk tersangka MG, kami mengingatkan untuk kooperatif dan segera hadir ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti proses hukum dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Junto pasal 89 KUHP, maka terhadap 2 orang tersangka yaitu HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan penyidik KPK dan tim penyidik Puspom Mabes TNI sebagaimana kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Tersangka MG, MR, dan RA sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau 2
huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 121 KUHP. KPK menyampaikan apresiasi kepada Puspom TNI atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dan harapan dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana dalam perkara ini. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau dan turut mengawasi proses penanganan perkara ini sehingga penanganan perkara ini dapat berjalan dengan adil, baik tersangka yang ditangani KPK maupun untuk para tersangka yang ditangani oleh Puspom TNI yang nanti dalam prosesnya kami akan melakukan supervisi dan bersinergi dengan pihak Puspom TNI. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.